warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas, boleh diperkenalkan namanya Mas serta alamat. Oke siap Mas. Izin memperkenalkan ya, nama saya itu Hasan Al-Musaki. Untuk alamat dari Desa Kemeranggon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Banjarnegara ya Mas ya. Iya. Masnya ini sebelumnya pernah melakukan sesi konseling Pak? Belum? Sesi konseling sendiri sih saya belum pernah ya Mas. Belum pernah ya Mas ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sesi konseling itu mempunyai beberapa asas ya Mas. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Jadi Mas ini di sini kayak tidak ada paksaan dari siapapun untuk datang ke konseling dan menceritakan masalah apa yang Mas alami. Iya. Gitu ya Mas ya. Terus yang kedua itu ada asas kerahasiaan ya Mas ya. Itu jadi data klien atau data Masnya di saya itu bakal aman. Selanjutnya itu ada waktu ya Mas ya. Jadi kita dibatasi waktu cuma 30 menit untuk melakukan sesi konseling ini Mas. Jadi dari sini Masnya bersedia kan untuk melakukan asas-asas tersebut dan terbuka. Iya, insya Allah saya bersedia. Mungkin karena saya belum pernah, jadi saya cukup penasaran juga sih. Oke, baik Mas. Terima kasih Mas ya. Terus selanjutnya, kok Masnya dari Mas tadi masuk ini kelihatan murung, boleh diceritakan Mas kenapa Mas? Ya, itu memang sebenarnya sih dari aku sendiri sih kepengen nggak melihatkan ke orang lain, cuma kan orang lain yang melihat aku itu bagaimana itu kan orang lain gitu kan. Mungkin dari raut wajahku udah terlihat bahwasanya aku itu ya kelihatan orang yang banyak masalah ataupun apa gitu kan ya. Jadi saya itu tadi habis ngopi bareng tuh sama teman-teman. Nah dari situ tuh kayak seolah-olah obrolan saya sendiri, omongan saya, pendapat saya itu kayak nggak ada harganya bagi dia gitu kan. Ya mungkin dari masalah itu sedikit mengeluarkan dari gaya tubuh saya sendiri, itu kayak mengeluarkan ekspresi bahwasanya saya itu merasa dikesampingkan dari teman-teman gitu sih. Oh, jadi Masnya ini merasa kayak apa ya, teman-temannya itu kayak kurang peduli terhadap Masnya pada saat di situ ya, pas lagi ngumpul ngopi bareng gitu ya Mas ya. Mungkin boleh diceritakan Mas dari awal kayak misal apa sih yang mungkin Mas tahu kayak penyebabnya Mas bisa dicuekin gitu di tongkrongan, apa mungkin Mas melakukan hal yang kurang enak di teman, jadi kayak temennya tuh ngejauhin Mas dengan cara kayak ngediemin Mas gitu. Nah mungkin dari itu sih saya kurang paham ya, soalnya apa, saya melakukan kegiatan saya terus respon kepada orang-orang, kepada teman-teman itu kan ya dari kemampuan saya sendiri, dan itu responsif kan, maksudnya dari saya sendiri tanpa adanya niat untuk jelek ke teman-teman kayak gitu. Ini awalnya kayak gitu ya, mungkin karena ada 1, 2 kali ataupun 3 kali mungkin perilaku dari saya sendiri yang mungkin di teman itu nggak enak dipandang ataupun didengarkan gitu ya, entah itu dari omongan ataupun sikap ataupun dari bercanda saya kepada teman-teman, itu mungkin ada yang kurang pas ataupun apa gitu kan. Jadi dari faktor itu saya sih belum menemukan sebenarnya apa sih, karena kan ada banyak opsi sih kayak gitu sih, banyak opsi permasalahan itu karena apa gitu. Jadi sebelumnya Mas ini kurang paham kayak mengenai apa sih yang menjadi penyebab Mas ini menjadi diemin gitu ya Mas ya? Masih banyak gitu opsi sih, yang maksudnya faktor-faktor yang mempengaruhi itu. Saat Mas Jeki ini mengalami kayak dijauhin teman, ini baru kali ini apa sebelumnya pernah mengalami hal yang serupa? Ya, dikatakan pernah atau belum ini itu yang mungkin pernah gitu ya, cuma saya kan nggak tahu, kadang juga orang yang nggak suka sama saya juga kadang dia tetap melihatkan kepada saya tetap kayak orang biasa gitu, tetap ngobrol biasa. Tapi kan dari situ kan dari saya nggak tahu, mungkin yang benar-benar saya rasakan kayak saya dijauhin sama teman-teman itu kayak sekarang aja gitu loh, sekarang aja. Mungkin dari dulu ya mungkin udah pernah, cuma yang paling menyenggol banget di hati itu emang sekarang. Oh, yang baru kali ini ya Mas ya. Kali ini. Oh, jadi seperti itu. Mungkin apa ya Mas? Tadi kan saya akan menanyakan tentang
sebelumnya Mas Jeki ini pernah mengalami hal yang serupa, kayak dijauhin teman apa enggak? Nah, Mas Jeki itu kan menjawab dengan kayak mungkin pernah. Nah, kata mungkin itu kan masih tabu ya Mas ya. Iya. Nah, bisa jadi juga itu Mas Jeki lupa tentang kayak pernah mengalami apa enggak. Iya. Nah, mungkin selanjutnya respon Mas Jeki tentang temannya bagaimana? Ya, dari saya sendiri sih saya tetap bagaimana caranya untuk saya sendiri itu kepada teman-teman tetap ya seperti biasanya aja gitu, walaupun teman kok terhadap saya itu kayak kelihatan itu benci ataupun apa nih, saya mencoba dengan berusaha sekuat mungkin kayak gitu kan, walaupun ya di yang maksudnya dirasakan itu mungkin bisa dikatakan sakit sih, cuma ya bagaimana caranya ke teman-teman tetap ya udah kayak biasanya aja, kayak sewajarnya teman bermain gitu lah, teman bermain gitu aja biasa. Berarti yang saya tangkap di sini Mas Jeki ini akan melakukan hal-hal yang seperti biasa karena mungkin Mas Jeki berpikir kalau hidup itu berputar dan pasti ada masalah, dan itu masalah itu akan menjadi apa ya, terbiasa saat melakukan hal terbiasa tersebut, kayak ya dilakukan dengan hal yang kayak biasa dilakukan bersama teman gitu ya Mas Jeki, dan itu akan menjadi faktor yang membuat pertemanan ini menjadi kayak kembali ke semula, kayak Mas Jeki lebih diperhatikan saat ngobrol dengan teman seperti itu ya Mas Jeki. Mungkin pertemuan ini apakah membuat Mas Jeki lebih apa ya, mengalami perubahan, kayak misal kayak pandang Mas Jeki dengan sebelumnya, kayak misal menganggap temennya tuh kayak nyepelein gitu, mungkin kan bisa jadi juga teman tersebut itu kayak lagi sibuk dengan urusan lain-lain, pasti kan seperti itu ya Mas Jeki ya, teman kan nggak selalu mementingkan teman, kadang kan ada urusan lain seperti itu. Nah, respon Mas Jeki itu gimana Ketika teman sibuk dengan kesibukan sendiri gitu misalnya, nah misal kayak gitu ya saya tetap yang memaklumi lah, yang pertama saya tetap memaklumi ya, misal dia mempunyai kesibukan atau kepentingan ya kan, karena apa, nggak semua waktu itu kan untuk teman kan gitu, kadang ya buat keluarga, terus buat diri sendiri juga kan gitu. Jadi ya saya tetap responnya kepada teman tetap ya udah tetap kayak biasanya aja, nggak usah terus dia benci ke saya terus saya balas benci nih, misal kayak gitu kan nantinya malah menambahkan permasalahan yang berkelanjutan kayak gitu. Jadi seperti itu ya Mas Jeki ya. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terus saya ingin menanyakan apakah pertemuan ini cukup membantu untuk apa ya, tentang masalah Mas Jeki, apakah udah cukup membantu? Nah, saya mengenai membantu atau tidaknya kan saya tipikal orang yang suka bercerita kepada orang yang mungkin menurut saya itu pas buat teman curhat kayak gitu. Jadi saya itu tipikal orang yang gitu. Makanya misal kok apa namanya saya punya masalah kok belum diceritain, itu mungkin orang lain yang melihat ya. Cuma udah pernah sih, bukan hanya masalah ini aja gitu kan. Jadi kayak misal saya ketika saya ada masalah itu kayak orang-orang melihat kok kenapa sih kayak gitu, kamu kenapa sih kayak gitu, kenapa sih. Jadi dari saya bercerita ke orang lain, tetapi juga enggak semena-mena saya itu cerita ke semua orang siapapun, tapi saya juga pilih-pilih orangnya kira-kira tepat atau enggak. Mungkin dari cerita saya ke masnya itu ya alhamdulillah sudah sedikit lega gitu. Jadi saya cerita ya udah lega aja gitu lah rasanya. Mungkin kita cukupkan ya Mas ya, karena waktu ini juga udah menentukan, udah cukup 30 menit untuk pertemuan kali ini. Mungkin kalau misal mau melanjutkan waktu pertemuan selanjutnya bisa kita atur jadwalnya. Jadi seperti itu ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas. Oke, sama-sama.